Baik, selamat malam, selamat pagi semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Doni, Pastor Desi yang telah memberi kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran pada hari ini. Tema pada firman yang saya mau sampaikan adalah menjadi berkat di tengah kesusahan, Saudara. Mari kita buka di Kisah Para Rasul 27 ayat 1. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 27 ini pasalnya cukup panjang ya. Ini adalah kisah tentang perjalanan Paulus sebagai seorang tawanan yang berangkat yang akan diperhadapkan kepada Kaisar Romawi ya di Roma. Ini terjadi sekitar tahun 59 sampai 60, Saudara. Nah, Saudara, untuk lengkapnya saya persilakan nanti Saudara bisa membaca sendiri ya di Kisah Para Rasul pasal 27 sampai 28. Banyak yang menarik di sana. Dan mengapa Paulus menjadi tawanan, Bapak Ibu Saudara? Kejadian ini bermula dari penginjilan yang dilakukan Paulus di Yerusalem, Saudara. Jadi dia memberitakan kabar baik, dia melakukan mujizat, banyak kesembuhan, dan orang-orang Yahudi yang selalu menghentikannya itu mencoba untuk membunuh dia pada saat itu. Datangnya dari orang Yahudi yang datang dari Asia, Saudara ya. Mereka menghasut rakyat, akhirnya mencoba membunuh Paulus, tapi diselamatkan oleh pasukan Romawi karena ada keributan. Dan kemudian sampailah Paulus juga diperhadapkan kepada mahkamah agama, sudah diperhadapkan kepada imam-imam dan imam besar juga di sana. Dan kembali juga ada sekelompok orang yang membunuh Paulus sudah di sana. Dan saudara, kembali pasukan Romawi harus bawa dia ke tempat lain, ke Kaisera, saudara. Ada diperhadapkan lagi perkara itu kepada wali negeri Felix dan sampai ke Raja Agripa, saudara. Karena banyak pertentangan, banyak keributan, dan ada sesuatu yang luar biasa di sini. Paulus dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Jadi setiap apapun keributan, usaha membunuh Paulus, selalu ada kesempatan Paulus untuk menyampaikan kebenaran firman, menyampaikan kabar baik, saudara. Dan akhirnya Paulus, dia naik banding ke Kaisar, dan oleh sebab itu dia harus ke Roma, karena perkara ini harus artinya diperdengarkan kepada Kaisar dan diputuskan oleh Kaisar, karena dia adalah warga negara Roma, saudara. Nah, jadi saya mau sampaikan pada hari ini, setelah ini bukan saja tentang pengalaman Paulus dalam perjalanan menuju Roma, saudara, tapi ini saya percaya ada banyak kebenaran firman Tuhan yang indah, yang kita bisa tangkap dan bisa menjadi berkat ya dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ini terjadi, peristiwa ini di bulan-bulan September, Oktober, ketika waktu itu musim dingin sudah dekat, saudara. Mereka itu berangkat dari Kaisera, rute itu mengitari Sidon dan Pulau Siprus, saudara. Dan akhirnya sampailah mereka itu di Mira, daerah Likia, saudara. Itu kalau sekarang itu di daerah Turki modern ya, saudara ya. Dan pada waktu mereka sampai di situ, ada kapal lain yang mereka memang armadanya dari pasukan Romawi ya, dari kerajaan Romawi, itu hendak menuju Italia, maka mereka pindah situ semua, saudara. Dan akhirnya mereka berlayar lagi, saudara. Alkitab mencatat perjalanan mereka ke tujuan selanjutnya itu sangat lambat dan susah payah. Mereka itu menyusuri pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone, akhirnya sampailah ke Pelabuhan Indah. Tapi kalau sudah baca, saya nggak baca semua, sudah pasal 27 ini sekarang sangat panjang, sudah ya, untuk menyingkat waktu. Sudah sangat tidak mudah, sangat susah, dan anginnya itu tidak bersahabat. Artinya
kapal itu sangat lambat berjalannya, banyak waktu terbuang, saudara. Nah, apakah perjalanan hidup itu maunya kan lancar ya? Apakah perjalanan hidup kita seperti itu, saudara? Maunya lancar, tapi tidak lancar, saudara. Ada banyak halangan, rintangan. Memang, saudara, di tengah dunia yang jahat ini, selalu ada aja tantangan dan ancaman, saudara ya, yang membuat dan ingin memberhentikan kita sebenarnya. Nah, apapun bisa terjadi, saudara ya. Bisnis tidak lancar, ada sakit penyakit, ada orang-orang jahat yang mencoba mencuri dan sebagainya, situasi rumah tangga dan lain sebagainya, saudara. Tapi kita tidak boleh menyerah, saudara. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menuntun kita, walaupun ada perkara-perkara yang mau memberhentikan kita, ada hal-hal yang susah, saudara ya. Nah, kemudian saya lanjutkan, mereka itu sudah sampai, mereka mau melanjutkan perjalanan kembali, karena perjalanan masih jauh, saudara ya. Nah, di sini sebelum mereka berangkat, Paulus itu memperingati mereka, saudara. Kita baca di Kisah Para Rasul 27 ayat 9 sampai 10. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau, dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka. Katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja muatan dan kapal, tetapi bagi nyawa kita. Jadi saudara, Paulus ini memperingatkan mereka. Ini bahaya untuk melanjutkan perjalanan ya. Kan bisa mendatangkan kesukaran, kerugian, bahkan bisa nyawa. Saudara, ada sesuatu menarik sini. Paulus itu kan seorang tahanan, saudara ya. Dan dia itu memang seorang pemberita Injil. Dulu juga pekerjaannya adalah sebuah pembuat tenda, saudara. Tapi tidak pernah dicatat bahwa dia itu seorang yang tahu tentang pelayaran seperti Petrus dan Yohanes setidaknya, ya mereka nelayan, saudara. Tapi dia tuh tampil untuk memperingati, wah ini bahaya. Dan dia menyampaikan itu kepada perwira, saudara ya. Saya percaya Paulus itu dipakai Tuhan menyampaikan apa yang menjadi peringatan buat mereka. Jadi Tuhan itu tahu segalanya, dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Oleh sebab itu dia memperingati mereka, ini ada bahaya seperti itu ya. Dan saya percaya Paulus dipenuhi oleh namanya karunia pengetahuan, saudara. Karena dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan itu ya. Ada bahaya yang terjadi, saudara. Dan itu kalimat Tuhan adalah salah satu dari 9 karunia roh. Paulus punya keberanian dan hati yang mau taat, dan dia sampaikan itu. Saudara, kalau kita itu Tuhan suruh menyampaikan suatu kebenaran Tuhan, kita harus taat dan lakukan, saudara. Kalau Tuhan mau kita bicara kepada seseorang atau sekelompok orang, ya, karena itu akan dapat menyelamatkan situasi yang sukar dan dapat menolong kehidupan orang lain, saudara. Nah, Paulus itu dia taat, dia lakukan, dia memberi peringatan kepada perwira dan awak kapal, ini bahaya, bisa menyangkut nyawa, saudara, seperti itu. Nah, Paulus sudah menyampaikan peringatan dari Tuhan. Kita baca selanjutnya di Kisah Para Rasul 27 ayat 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Saudara, sekarang kita lihat reaksi dari perwira yang mendengarkan nasihat dari Paulus. Dia memilih untuk percaya kepada nahkoda dan jurumudinya. Perwira ini lebih mengandalkan pengalaman dari jurumudi dan nahkoda, keahlian orang lain, saudara.
Saudara, memang saudara ya, kalau orang tidak pernah mengalami Tuhan, dia cenderung untuk mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri, saudara. Karena mereka memang pada hakikatnya nggak bisa melihat kuasa Tuhan yang lebih hebat lagi. Seperti itu, saudara. Dan di dalam dunia ini adalah sangat umum untuk orang mengandalkan orang lain yang lebih berpengalaman, saudara ya. Tetapi tidak seharusnya menjadi sesuatu yang umum bagi kita orang percaya, saudara. Karena dalam segala sesuatu kita harus mengandalkan Tuhan, saudara, bukan manusia. Tapi tahukah saudara, kepintaran dan pengalaman manusia itu ada batasnya. Tapi Tuhan tidak ada batas, saudara. Maka sebab itu kita harus belajar mengandalkan Tuhan setiap saat, setiap situasi, saudara ya, dalam hal apapun. Karena Tuhan kita Allah yang hidup, Allah yang punya kuasa, dan kita menghadapi situasi yang sulit, kita punya Tuhan yang kita kalau berseru kepada Tuhan, Dia akan menolong, saudara. Kita buka di Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah itu saudara. Jadi, biarlah kalau kita sebagai orang percaya Tuhan, datang kepada Tuhan nomor satu. Kita cari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka pertolongan tuh akan datang. Dan dalam Alkitab paling banyak firman Tuhan baru kita baca, sangat terbukti sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Itu pasti, saudara. Dan kita lihat apa yang selanjutnya. Perwira ini kan tidak mendengar nasihat Paulus, ya saudara ya. Dan dia memilih untuk mengandalkan nahkoda dan jurumudi. Akhirnya mereka berangkat lagi, saudara. Mereka menuju ke pelabuhan Phoenix atau Phoenix, sebuah pelabuhan di Pulau Kreta, saudara. Untuk menyingkat cerita, saudara ya, ini ada di Kisah Para Rasul 27 ayat 12 sampai 20. Mereka terus berlayar, saudara. Tapi datanglah badai yang hebat, saudara, yang terus-menerus, yang menerjang kapal, nggak bisa dikuasai lagi. Mereka terombang-ambing. Terjadilah seperti yang Paulus peringatkan, saudara. Mereka membuang muatan dan alat kapal, saudara. Mereka terombang-ambing, dan sampai, saudara, kita baca di Kisah Para Rasul 27 ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara, badai itu memang sangat hebat. Bintang matahari itu sampai nggak kelihatan, saudara. Yang dikatakan firman Tuhan tuh, sampai putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bayangkan, saudara, itu bukan main-main itu badai yang sangat hebat sekali. Makanya di sini saya mau menekankan untuk betapa pentingnya kita mendengarkan nasihat, saudara, atau firman Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada kita. Dan kalau kita ignore dan kita abaikan, kerugiannya bisa sangat luar biasa. Dan bisa menyangkut namanya hidup dan mati bahkan, saudara. Sekarang pertanyaannya, saudara, ini apakah ini dari Tuhan? Apakah Tuhan yang buat semua ini? Saudara, sangat disayangkan masih banyak orang yang percaya bahwa ketika bisnis mereka berantakan, ketika sakit dan mau mati, ya, itu mereka bilang itu rencana Tuhan. Ada sesuatu yang buruk mereka ngalamin, wah ini bagian dari rencana Tuhan. Firman Tuhan yang kita baru baca itu mengatakan, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan kami. Itu seperti dead end, saudara, jalan buntu. Nggak ada lagi harapan. Udah selesai, sudah. Saudara, ini apakah itu sesuatu yang datang dari Tuhan yang nggak ada harapan lagi? Yang jalan buntu itu datangnya dari Tuhan? Tentu saja tidak, saudara.
Sekali lagi saya mau katakan ini bukan rencana Tuhan sampai mereka mengalami seperti itu. Kita sudah membaca firman Tuhan di atas, Paulus tuh peringatin. Ada bahaya ketika kalau mau melanjutkan perjalanan. Tuhan tuh sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, saudara. Jadi ini saya sering dengar ya, saya mengucap syukur Tuhan, Tuhan izinkan saya bangkrut. Karena kalau waktu saya punya duit, makmur, saya nggak mau melayani Tuhan. Tapi sekarang saya mau melayani Tuhan. Atau ketika seseorang sakit, hampir meninggal, saudara. Dan sehat tuh baru mau melayani Tuhan. Seperti itu, saudara. Saudara, segala sesuatu yang baik dan sempurna itu datangnya dari Tuhan, saudara. Tuhan tidak kasih bangkrut atau sakit terlebih dahulu untuk kita melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan, layani Tuhan, biarlah rohmu menyala dan layani Tuhan. Nggak perlu nunggu sampai bangkrut atau sakit dulu, saudara, atau hampir mati, baru kita layani Tuhan. Marilah, saudara, kita mulai yang saat ini kita lakukan, stop mengandalkan diri sendiri, dan mulailah percaya dan mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Kita baca ayat selanjutnya di Kisah Para Rasul 27, ayat 21 sampai 24. Dan karena mereka banyak tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatin kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, ada beberapa poin yang patut kita perhatikan di sini yang luar biasa ya. Yang pertama di ayat 21, Paulus tuh mengulangi lagi isi nasihat yang dia katakan sebelumnya kepada perwira. Yang mengatakan jangan berlayar dari kereta supaya dapat terhindar dari segala kesukaran dan kerugian. Saudara, di sini Tuhan mau menekankan sekali lagi bahwa bukan Tuhan yang membawa kesukaran dan kerugian itu. Tapi Tuhan memperingatin bahwa itu ada bahaya di depan. Allah kita tuh Allah yang mau menyelamatkan. Allah kita Tuhan yang menyelamatkan, saudara. Ya, Tuhan perlu mengatakan ini sekali lagi karena dia tahu betapa banyak persepsi yang salah orang akan Tuhan itu ya. Banyak persepsi pengenalan gagal paham kepada Tuhan yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam hidup kita, saudara. Seperti itu. Jadi Paulus mengulangi kalau kamu mendengarkan sekiranya ya. Yang kedua, ayat 22. Bahwa janji Tuhan bahwa tidak ada yang binasa. Saudara, kalau ada Tuhan itu berarti ada hidup, tidak ada kematian. Situasi apapun, bahkan yang tidak ada harapan sekalipun, itu pasti ada jalan keluar. Dia bilang, tidak ada pun satu yang binasa. Itu satu kapal itu ada 276 orang, saudara. Tuhan kasih jaminan tidak ada yang mati. Dan itu pasti terjadi, saudara. Dan yang ketiga, ayat 23, ayat 24. Engkau harus menghadap Kaisar, dia bilang. Saudara, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 23 ayat 11, tidak ada di slide ya. Tuhan berkata kepada Paulus sebelumnya bahwa dia memang akan pergi bersaksi di Roma, saudara. Saudara bisa lihat di sini, Tuhan sudah bilang dulu, Paulus memang engkau akan bersaksi di Roma. Dan itu digenapi, Tuhan pastikan itu terjadi, saudara. Makanya biar ada badai sekalipun, sepertinya udah hampir habis tuh ya. Badai besar itu, saudara ya. Dan istilahnya akan menenggelamkan kapal, membuat mereka mati semua. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, itu pasti digenapi, saudara. Tuhan akan bawa memang sampai ke Roma. Walaupun di tengah perjalanan sepertinya mau kapal itu mau hancur, tapi nggak terjadi, saudara. Itu karena anugerah Tuhan, saudara. Nah, selanjutnya dikatakan oleh karunia Allah,
semua orang di kapal ini akan selamat karena engkaunya itu Paulus, saudara ya. Jadi karunia Allah itu, oleh karena Paulus itu, semua orang di kapal ini akan selamat, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ini seperti cerita yang Tuhan bilang kepada Abraham, dia tidak akan musnahkan Sodom Gomora kalau dia tidak dapati 10 orang yang benar, saudara. Saudara, siapakah diri kita ini, saudara? Tuhan bisa perhitungkan seperti itu. Ya, itu semua anugerah Tuhan, saudara. Jadi, karena satu orang itu Paulus, satu kapal 276 itu, mereka dijamin itu dan tidak ada yang binasa. Mereka selamat semua, saudara. Nah, kalau kita baca kisah selanjutnya, saudara ya, Paulus ini sampai memimpin mereka makan bersama. Dan di situ dia mengucap syukur kepada Allah, saudara. Jadi ini luar biasa, saudara. Sejak saat itu memang, saudara, apapun yang Paulus katakan, mereka tuh dengar. Nggak seperti sebelumnya kan, periwara itu nggak dengar nasihat Paulus, sudah nggak usah ini ya. Tapi sekarang apa yang Paulus katakan mereka dengar, saudara. Dan mereka taati. Makanya sampai waktu ada makan bersama, perjamuan makan, Paulus yang mimpin, saudara ya. Ini seorang tahanan loh, saudara. Bukan seorang tamu atau tamu VIP. Enggak, ini tahanan loh bisa ada. Karena mereka melihat kenapa, saudara? Paulus ini seorang yang luar biasa. Bukan seorang biasa-biasa. Seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan seorang yang percaya kepada Tuhan, perkataannya itu ada kuasa, saudara. Saudara, sudahkah kita menjadi orang berbeda dengan orang dunia? Dan apakah perkataan kita ada kuasa dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Saudara bisa menjawab sendiri ya. Tapi kita punya contoh Paulus. Perkataan dan kehidupannya berbeda dengan orang dunia. Dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, sampai di sini saya tidak teruskan cerita secara mendetail tentang perjalanan Paulus ke Roma karena keterbatasan waktu. Singkat ceritanya, saudara, kalau kita baca selanjutnya, kapal mereka tuh nantinya akan karam, saudara. Tapi mereka akan terdampar di Malta, saudara. Ya. Di Malta, mereka tuh akan kira-kira tinggal 3 bulan. Dan saudara, lagi-lagi Tuhan memang ini Paulus tidak bisa tinggal diam. Ya. Dia beritakan Injil kembali. Dia menyembuhkan banyak orang, saudara. Paulus itu selalu menjadi berkat dimanapun. Di tengah kesusahan, di tengah badai jadi berkat. Di tempat yang baru ini jadi berkat, saudara. Benar-benar dia menjadi berkat dimanapun berada. Biarlah hidup kita juga seperti itu, saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan. Dimanapun, di kota manapun, di negara manapun dia kirim kita. Kita menjadi berkat, saudara. Dan akhirnya, saudara, di musim semi, Paulus berangkat kembali dan berlayar ke Roma untuk menghadap Kaisar. Sebagai akhir khotbah saya mau simpulkan, saudara. Yang pertama, dengarkan nasihat Tuhan. Kalau ada firman Tuhan yang berbicara dalam hidup kita, apalagi dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan dari gembala, dari pastor, saudara, kita harus dengarkan, kita taat, saudara. Turuti, karena itu akan menghindarkan kita dari kerugian dan bahaya di masa depan, saudara. Yang kedua, punyailah persepsi yang benar tentang Tuhan. Tuhan itu datang untuk menyelamatkan, bukan untuk memberikan sesuatu yang buruk, sesuatu yang merugikan dalam hidup. Dia Allah yang memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan, saudara. Yang ketiga, percayalah Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi. Tuhan bilang kepada Paulus, kamu akan bersaksi di Roma, itu digenapi, saudara. Kita lihat sendiri ya. Jadi kita percaya kepada janji semua Tuhan. Dia pasti genapi, saudara. Dan yang terakhir, dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Terima kasih, biar ini menjadi berkat buat kita semua. Amin.